Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Hanawidina asakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-37 sampai 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi marahan. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Innaka lan tahriqal arba. Sungguh engkau tidak akan mampu menembus bumi. Walan tablughal jibala tula. Dan tidak akan bisa mencapai ketinggian gunung-gunung. Kullu dzalika kana sayyi'u 'inda rabbika makruha. Semua perkara tadi kejelekannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat dibenci. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Yang demikian itu termasuk dari apa yang diwahyukan kepadamu oleh Rabbmu berupa hikmah. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah engkau menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Fatulqa fi jahannama maluman madhura. Yang menyebabkan engkau akan dilempar ke neraka jahanam dalam keadaan tercela dan hina, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala fi tafsirihi yaqulu ta'ala wala tamshi fil ardi maraha. Ay kibran wa tihan wa bataran mutakabbiran al-haq muta'adiman al-khalqi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, yakni dengan sombong, membanggakan diri di atas al-haq dengan menolaknya dan membesarkan diri di atas orang lain dengan meremehkannya. Innaka fi fi'lika dzalik lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Fi takabburika bal takunu haqiran indallahi muhtakiran indal khalqi mabghudan mamqutan qad iktasabta asyar al akhlaqi waqtasabta ardalaha. Di dalam kitab ini pakai ya bisa waqtasaita ardalaha.
Pak Boya. Pakai ya. Ya. Waqta saita ardalaha min ghairi idrakin bima jarum. Sesungguhnya perbuatanmu yang seperti itu tidaklah bisa membuatmu menembus bumi dan tidak pula mampu mencapai ketinggian gunung-gunung dengan kesombonganmu. Bahkan engkau akan menjadi hina di sisi Allah, diremehkan di sisi makhluk, dibenci, dimurkai, karena engkau telah melakukan akhlak yang paling jelek dan engkau telah mengenakan pakaian akhlak yang paling rendah tanpa mengetahui sebagian akibat jelek yang engkau lakukan. Kullu dzalika al-madhkur alladzi nahallahu anhu fi ma taqaddama min qawlihi la taj'al ma'allahi ilahan akhar wan nahyi an uquqil walidain wa ma utifa ala dzalik kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruhan ay kullu dzalika yasu'ul 'amilina wa yadurruhum wallahu ta'ala yakrahuhu wa ya'bahu. Semua yang disebutkan tadi yang Allah larang dari ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat janganlah engkau menjadikan bersama Allah sebanyak lain, kemudian larangan durhaka kepada kedua orang tua, dan yang diatafkan dengan larangan-larangan tadi, semua itu kejelekannya di sisi Rabbmu sangat dibenci. Semua itu menyebabkan jelek orang yang mengamalkannya dan memadaratkan mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga benci dan tidak suka. Dzalikal ladzi bayyanahu wa wadahnahu min hadhil ahkamil jalilati mimma awha ilaika rabbuka minal hikmah fa innal hikmata al-amru bimahasinil a'mali wa makarimil akhlaq wan nahyu an aradil akhlaqi wa aswa'il a'mal. Semua itu yang telah kami jelaskan berupa hukum-hukum yang jelas, termasuk yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu, merupakan kebijakan dari Allah. Karena kebijakan itu adalah memerintahkan berbuat yang baik, berakhlak yang mulia, dan melarang akhlak yang rendah dan amalan yang jelek. Wa hadhil a'malul madhkuratu fi hadhil ayat min al-hikmatil 'aliyati allati awhaha rabbul alamin li sayyidil mursalin fi asrafil kutubi liya'mura biha afdalal umam fa hiya min al-hikmah allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Semua amalan yang disebutkan dalam ayat-ayat ini termasuk hikmah yang tinggi yang Allah wahyukan, yakni yang diwahyukan oleh Rabbul Alamin kepada pemimpin para rasul yang disebutkan dalam kitab yang paling mulia untuk diperintahkan kepada umat yang paling utama. Semua itu termasuk hikmah. Barang siapa yang diberi hikmah itu, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Tsumma khatamaha bin nahyi
an ibadati ghairillah kama iftatahaha bidzalika faqala wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam ay khalidan mukhalladan fa innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar ma'luman madhura ay qad lahiqatka al-la'imah wal la'nah wad dam min Allah wa malaikatihi wan nasi ajma'in. Kemudian diakhiri ayat ini dengan larangan beribadah kepada selain Allah, sebagaimana juga diawali dengan itu, dengan firman Allah, janganlah engkau menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain yang menyebabkan engkau dilempar ke dalam jahanam dengan keadaan kekal abadi. Karena barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya jannah dan tempat kembalinya ialah neraka, dalam keadaan tercela, dalam keadaan hina. Sungguh engkau kalau melakukan kesyirikan akan mendapatkan celaan, laknat, celaan dari Allah, dari malaikat dan dari semua manusia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ikhwana fillah azakumullah. Setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-37 sampai 39, maka di sini kita bisa mengambil banyak faedah. Baik, fiha fawaid. Al-faidatul ula, qauluhu ta'ala wala tamshi fil ardi marhan. Qala al-Mawardi fi tafsirihi, qala al-Mawardi fi tafsirihi fihi khamsatu awjuh, fihi khamsatu awjuhin. Ahaduha annal maraha syiddatul farahi bil batil. Ahaduha annal maraha syiddatul farahi bil batil. Nah, mengenai firman Allah Ta'ala wala tamsi fil ardi maraha, berkata Al-Mawardi dalam tafsirnya, marahan memiliki 5 bentuk makna. Yang pertama, al-marah maknanya ialah sangat gembira dalam kebatilan. Nah, jadi kalau ada orang yang bergembira, bersukaria dalam kebatilan, maka dia melakukan perbuatan yang haram. Asani,
annahu al-khuyala'u fil masyi. Annahu al-khuyala'u fil masyi. Qalahu Qatadah. Makna marhan ialah bergaya dalam atau ketika berjalan, ya, bergaya ketika berjalan. Jalannya dibikin gaya, ya, enggak wajar, ya. Nah, ini pendapat Qatadah. Ini juga termasuk larangan. Orang yang berjalan sambil bergaya, ya, nah, petantang, petenteng atau apa, ya. Gaya pokoknya, ya. Nah, menunjukkan dia membanggakan dirinya, ya. Maka ini termasuk dilarang. Termasuk dalam makna wala tamshi fil ardi maraha. Ats-tsalits annahu al-bataru wal asyar. Annahu al-bataru wal asyar. Makna marahan adalah menolak kebenaran dan bertingkah laku jahat. Ini juga termasuk dilarang, ya. Ketika beraktivitas di muka bumi, dia selalu menolak al-haq dan selalu berbuat jahat. Nah, pokoknya kalau sudah melek keluar rumah, nah, sudah langkah-langkah kakinya, nah, digunakan untuk menolak al-haq dan untuk berbuat kejahatan. Ini termasuk wala tamshi fil ardi maraha, haram. Arabi annahu tajawuzul insani qadrahu. Annahu tajawuzul insani qadrahu. Makna marahan adalah seorang melampaui batas kadarnya, yakni dia melakukan tindakan yang melampaui batas kewajaran. Nah, jadi ini termasuk juga dilarang. Ketika berjalan di muka bumi, dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran, yang di luar batas yang mubah, ya, yaitu melampaui batas. Nah, sehingga melakukan tindakan yang dilarang. Al-khamis at-takabbur fil masyi. Yang kelima, makna marahan ialah sombong ketika berjalan. Nah, ketika berjalan dia jalannya menampakkan sikap yang sombong, angkuh, ya. Nah, ini juga termasuk yang dilarang. Wala tamshi fil ardi maraha. Asaniyah, faedah yang ke dua,
Qauluhu ta'ala innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma lan tahriqal arda bikibrika wa lan tablughal jibala tulan bi azamatika. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma lan tahriqal arda bikibrika wa lan tablughal jibala tulan bi azamatik. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tulan. Sungguh engkau tidak akan mampu menembus bumi dan engkau tidak akan mampu mencapai ketinggian gunung-gunung. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan makna ayat ini, maknanya ialah engkau tidak akan mampu menembus bumi dengan kesombonganmu, dan engkau tidak akan mampu mencapai ketinggian gunung dengan keangkuhanmu. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi Qala al-Mawardi fi tafsirihi annahu mathalun darabahu Allah Ta'ala lahu wa maknahu kama annaka lan tahriqal arda fi masyika wa ma'nahu kama annaka lan tahriqal arda fi masyika wa lan tablughal jibala tulan wa lan tablughal jibala tulan fa innaka la tablughu ma aratta fa innaka la tablughu ma aratta bikibrika wa ujbika bikibrika wa ujbika iyasan lahu min bulughi iradatihi. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi annahu mathalun darabahu Allah Ta'ala lahu wa ma'nahu kama annaka lan tahriqal arda fi masjika
walan tablughal jibala tulan fa innaka la tablughu ma aratta bi kibrika wa ujbika iyasan lahu min bulughi iradatihi. Ayat ini merupakan pamisalan yang Allah Ta'ala buat untuk orang-orang yang sombong. Kata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya, maknanya ialah sebagaimana engkau tidak akan mampu menembus bumi dengan langkah kakimu, dan juga engkau tidak akan mampu mencapai ketinggian gunung dengan langkah kakimu, maka sungguh engkau juga tidak akan mampu mencapai apa yang kamu inginkan dengan modal kesombongan dan keangkuhanmu. Pernyataan ini adalah untuk membuat pesimis orang yang sombong dari mencapai keinginannya. Nah, barakallahu. Jadi intinya, ikhwana fillah azakumullah, percuma kalau kita ini sombong, percuma kalau kita ini angkuh. Ternyata hasilnya ialah kegagalan. Tidak malah mencapai cita-cita yang diinginkan, tapi justru akan gagal total. Di orang yang sombong, orang yang angkuh, semua yang ia kerjakan, semua makar atau kegiatan yang ia lakukan akan berujung apa ini? Gagal total. Sebagaimana manusia tidak akan mampu dengan langkah kakinya menembus bumi, juga tidak akan mampu dengan kakinya mencapai ketinggian gunung. Nah, ini pernyataan untuk membuat pesimis orang-orang yang sombong. Nah, jadi ini merupakan nasihat emas bagi kita semua bahwa dalam mencapai cita-cita, dalam melakukan segala sesuatu, hendaknya kita tawadhu, hendaknya kita tidak sombong. Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan kesombongan, dengan keangkuhan, sekali lagi akan diakhiri dengan kegagalan dan kehinaan. Nah, al-faidatu as-salisah. Faedah yang ketiga. Qala al-Qurtubi rahimahullah fi tafsirihi. Istadalla al-ulama'u fi hadhil ayah
ala dhammi ar-raqsi wa ta'atihi. Istadalla al-ulama'u bihadhihi al-ayah ala dhammi ar-raqsi wa ta'atihi. Qala al-imam Abul Wafa Ibnu Aqil. Qala al-imamu Abul Wafa'i Ibnu Aqil. Qad nassal Qur'anu ala nahyi. Qad nassal Qur'anu ala nahyi anir raqsi. Faqala wala tamshi fil ardi marha. Faqala wala tamshi fil ardi marhan. Wa dhamma al-muhtala. Wa dhamma al-muhtala. Waraqsu asyadul marahi wal batari. Waraqsu asyadul marahi wal batari. Nah, para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang tercelanya berjoget. Arak joget. Berkata al-Imam Abul Wafa Ibnu Aqil, sungguh Al-Quran telah tegas melarang berjoget. Allah Ta'ala berfirman, wala tamsi fil ardi marahan. Dalam ayat ini Allah mencela orang yang bergaya ketika jalan. Maka joget itu lebih parah lagi gayanya. Nah, kalau jalan sambil bergaya saja nggak boleh, ini joget. Ya tambah lebih parah lagi. Ya gayanya macam-macam, ya kan? Nah, maka dilarang. Barakallahu. Nah, jangan joget ya. Nah, senam saja ya. Atau silat ya. Nah, gerakan joget itu ya memang termasuk gerakan, tapi yang diinginkan itu bukan gerakannya, tapi gayanya itu ya. Nah, kalau yang silat atau gerak badan, memang yang diinginkan ialah apa ini? Fungsi atau faedah gerakannya. Tapi kalau joget itu yang dimaukan adalah apa ini? Gayanya. Nah, sehingga para ulama ada yang menggunakan ayat ini sebagai dalil tentang haramnya berjoget. Nah. Baik. Al-faidatu ar-rabi'ah.
Qaulu ta'ala kullu dzalika kana sayyuhu inda rabbika makruha. Fihi dalilun ala anna kullal manhiyi fi syar'i yasu'u al-amilina wa yadurruhum. Wallahu ta'ala yakrahuhu wa ya'bahu. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, kullu dzalika kana sayyu inda rabbika makruha. Semua amalan yang dilarang tadi dari ayat sebelumnya sampai terakhir tadi, kejelekannya di sisi Rabbmu sangat dibenci. Ini merupakan dalil bahwa setiap yang dilarang dalam syariat itu akibatnya jelek untuk yang mengamalkannya dan membahayakan mereka. Dan Allah Ta'ala sendiri sangat membencinya dan tidak menyukainya. Barakallahu fikum. Al-faidatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Qaulu Ta'ala dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih wa hadhil a'mal al-madhkurah fi hadhil ayat min al-hikmatil 'aliyati allati awhaha rabbul alamin bi sayyidil mursalin fi asrafil qutub liya'mura biha afdalal umam. Fahiyya minal hikmah allati man utiyaha faqad utiya khaira katsira. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu termasuk yang diwahyukan oleh Rabbmu kepadamu dari hikmah. Berkata As-Sayyid As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, semua amalan yang disebutkan dalam ayat-ayat ini termasuk hikmah yang tinggi yang Allah wahyukan kepada pemimpin para rasul, yang disebutkan dalam kitab yang paling mulia, yang diperintahkan untuk umat yang paling utama.
Maka barang siapa yang melaksanakan hikmah itu atau diberi hikmah itu, sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Jadi meninggalkan larangan-larangan, melaksanakan perintah-perintah, semua itu termasuk hikmah yang Allah wahyukan kepada pemimpin para nabi dan rasul, yang diperintahkan kepada umat yang paling utama, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para siapa yang diberi hikmah ini, berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Al-faidatu as-sadisah, faedah yang ke-6. Qaulu ta'ala wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Fihi bayanun ala anna may yushrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Walahu al-la'imatu wal-la'natu wad-dam minallahi wa malaikatihi wan nasi ajmain. Fihi bayanun ala anna may yushrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Walahu al-la'imatu wal-la'natu wadh-dhammu minallahi wa malaikatihi wan nasi ajmain. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura." Janganlah engkau menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain yang menyebabkan engkau dilempar ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela dan hina. Dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah dan mati di atasnya, maka Allah haramkan baginya jannah, dan tempat kembalinya ialah neraka jahanam. Dia juga mendapatkan celaan, mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikat, dan dari semua manusia. Wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari api neraka. Amin. Wallahu ta'ala biswab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu. Barakallahu fikum.